Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini yaitu guna untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika mengenai materi evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa dengan dosen pengampu Ibu Nurfaidah Syam, SPD, MPD. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu memahami konsep evaluasi dan penilaian hasil belajar. Evaluasi pembelajaran sendiri adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau kualitas capaian belajar peserta didik berdasarkan kriteria tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Sementara, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan penafsiran informasi tentang capaian belajar peserta didik secara berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kedudukan evaluasi dan penilaian dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kedudukannya merupakan komponen akhir sekaligus umpan balik bagi perencanaan pembelajaran matematika. Yang kedua, menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang ketiga, hasilnya digunakan untuk memperbaiki strategi, metode, dan media pembelajaran berikutnya. Yang keempat, menjamin proses pembelajaran matematika berjalan secara terukur dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Yang pertama, mengukur capaian, yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi matematika peserta didik terhadap indikator yang ditetapkan. Yang kedua, mendiagnosis, yaitu mengidentifikasi letak kesulitan belajar siswa dalam memahami konsep matematika tertentu. Yang ketiga, memberikan umpan balik, yaitu menjadi dasar refleksi bagi guru untuk memperbaiki metode dan bagi siswa untuk memperbaiki cara belajar. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan, yaitu menentukan kenaikan kelas, kelulusan, penempatan, maupun program remedial atau pengayaan. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu memperbaiki pembelajaran, yaitu menjadi masukan untuk menyempurnakan perencanaan pembelajaran matematika pada siklus berikutnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Di sini ada 9. Yang pertama itu sahih atau valid, yaitu penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Kedua, objektif, yaitu penilaian adil, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh rasa suka atau tidak suka guru terhadap siswa. Yang ketiga, yaitu adil, berarti semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang keempat, terpadu, yaitu penilaian menyatu dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas. Yang kelima, terbuka, yaitu prosedur, kriteria, dan dasar perhitungan nilai jelas serta diketahui oleh siswa. Yang keenam, menyeluruh, yaitu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu dilakukan sistematis, dilakukan secara terencana dan bertahap. Yang kedelapan, yaitu beracuan kriteria berdasar ukuran dan pencapaian kompetensi atau sesuai dengan KKM. Dan yang kesembilan, yaitu akuntabel, merupakan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan prosesnya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian hasil belajar. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah penilaian formatif, yaitu dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar siswa. Contohnya, kuis harian ataupun latihan soal di kelas. Penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif, dilaksanakan pada akhir suatu program pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian. Contohnya, ulangan tengah atau akhir semester. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa beserta faktor penyebabnya. Contohnya, tes sebelum program remedial. Yang terakhir yaitu penilaian penempatan,
yaitu digunakan untuk menentukan penempatan siswa sesuai kemampuan awal atau prasyarat. Contohnya, tes kemampuan awal siswa. Selanjutnya yaitu ranah penilaian atau taksonomi Bloom. Di sini ada 3 ranah. Ranah pertama adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir, penguasaan materi, dan intelektual siswa. Ada 6, yaitu C1 yaitu mengingat, menghafal fakta, istilah atau rumus. C2 yaitu memahami, yaitu menjelaskan arti, konsep, atau menerjemahkan. C3 yaitu menerapkan, menggunakan informasi, menghitung atau mempraktikkan teori dalam soal. C4 yaitu menganalisis, yaitu mengurai komponen, mencari hubungan sebab akibat atau membedakan fakta. C5 yaitu mengevaluasi, yaitu menilai, mengkritik, memvalidasi atau mengambil keputusan berdasarkan standar. Dan C6 yaitu mencipta, merupakan merancang, menyusun, membuat karya baru, atau mengombinasikan ide. Ranah yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu berkaitan dengan sikap, minat, motivasi, dan kepercayaan diri siswa terhadap pembelajaran matematika. Contohnya seperti sikap teliti dan tekun dalam menyelesaikan tugas atau soal. Yang ranah ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan menyelesaikan soal, menggunakan alat peraga, dan mengoperasikan alat hitung atau teknologi. Contohnya keterampilan menggambar grafik fungsi. Teknik dan instrumen penilaian. Di sini ada 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tes tertulis, yaitu bentuk uraian seperti esai dan objektif seperti pilihan ganda maupun isian. Selanjutnya, teknik tes yang kedua tes lisan, yaitu tanya jawab langsung mengenai konsep matematika. Selanjutnya, teknik tes yang ketiga yaitu tes perbuatan atau praktik, yaitu unjuk kerja, misalnya mengukur dan menghitung bangun ruang. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Di sini ada 4. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati sikap dan aktivitas siswa selama pembelajaran matematika. Yang kedua, portofolio, yaitu kumpulan hasil kerja siswa yang menggambarkan perkembangan belajar. Yang ketiga yaitu penugasan atau proyek, memberikan tugas terstruktur, misalnya proyek statistika sederhana. Dan yang terakhir wawancara dan jurnal, yaitu menggali pemahaman dan refleksi belajar siswa. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Yang pertama, validitas atau kesahihan, yaitu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Salah satu ukuran validitas, butir soal dihitung dengan korelasi produk moment person. Rumusnya seperti ini, di mana RXY adalah koefisien korelasi atau validitas butir soal, X adalah skor butir soal, Y adalah skor total, dan N adalah jumlah peserta didik atau subjek, di mana kriteria 0,00 R lebih besar dari 0,00 dan R lebih kecil 0,20 itu artinya sangat rendah, dan 0,8 dan R lebih besar dari 0,80 atau lebih kecil dari 1,00 itu artinya sangat tinggi. Selanjutnya itu reliabilitas atau keandalan, menunjukkan tingkat konsisten hasil pengukuran meski dilakukan berulang. Dihitung misalnya dengan rumus Alpha-Cronbach. Rumusnya seperti ini, yang dimana K itu banyaknya butir soal, sigma validasi itu jumlah varian skor tiap butir, dan varian
skor total, di mana kriteria umumnya R11 itu lebih besar dari 0,70 dinyatakan reliable atau layak untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Soal pertama, berikut data nilai ulangan harian matematika dari 10 peserta. Tentukan yang pertama rata-rata mean-nya dan kedua standar variance dari data tersebut. Bahasan yang pertama menghitung rata-rata mean, kita masukkan rumus mean. Selanjutnya masukkan nilai ujian harian matematika, masukkan sesuai dengan rumus, lalu dibagi dengan jumlah peserta didiknya, bagi dengan 10. Setelah itu nilai atau frekuensinya dijumlah lalu dibagi. Hasilnya kita mendapatkan rata-rata atau mean-nya yaitu 80,5. Nah, setelah kita mendapatkan mean-nya, kita disuruh untuk menghitung standar deviansi. Kita gunakan rumusnya. Setelah itu, masing-masing nilai ujian tadi kita masukkan, lalu kita kurangkan dengan hasil mean yang kita dapatkan, lalu dipangkatkan. Masukkan satu persatu, kemudian jumlahkan. Setelah itu, tahap selanjutnya, setelah kita kurangkan, kita dapatkan hasilnya, lalu bagi lagi dengan 10 sesuai dengan rumus. N itu banyak peserta didiknya, ada 10 orang. Nah, setelah kita selesaikan dalam kurungnya, kita selesaikan selanjutnya yaitu pangkatnya. Nah, setelah pangkatnya selesai, kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi dengan 10. Nah, setelah itu kita telah mendapatkan standar deviansi. Standar deviansinya yaitu 688,5 dibagi dengan 10, yaitu sama dengan 68,85. Itu standar deviansi. Nah, jika dengan sebaran nilainya itu, dan kita mendapatkan sebaran nilainya yaitu 8,30 dari rata-rata, menunjukkan hasil belajarnya itu cukup homogen. Nah, selanjutnya yaitu presentasi ketuntasan belajar. Berdasarkan data pada soal pertama, apabila kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran matematika adalah 75, tentukan presentasi peserta didik yang dinyatakan tuntas. Pembahasannya, datanya tadi 70, 75, 80, 85 seperti yang tadi, dan KKN-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 75, baru peserta didik tersebut dapat dinyatakan tuntas. Siswa tuntas apabila nilainya itu lebih besar daripada atau sama dengan 75. Nah, di sini nilai yang tuntas atau nilainya yang lebih besar atau sama dengan 75 hanya 8 orang. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan presentasi ketuntasannya dengan menggunakan rumus ini. P sama dengan banyak siswa tuntas dibagi dengan N dikali dengan 100%. Jadi mana banyak siswa tuntas ada 8 siswa dibagi dengan 10, yaitu banyaknya peserta atau banyaknya siswa juga, terus dikali dengan 100%, yaitu kita mendapatkan 80%. Selanjutnya ada soal tambahan yaitu nilai akhir gabungan. Nilai akhir atau NA matematika ditentukan dengan bobot tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%. Jika seorang siswa memperoleh tugas nilainya 85, UTS 78, UAS 88, tentukan NA-nya. Pembahasan, pertama-tama masukkan rumus yaitu NA sama dengan 0,20 adalah bobot tugas yang diberikan, lalu dikalikan dengan nilai tugas yang diperoleh siswa, lalu setelah itu dijumlahkan lagi bobot UTS yang diberikan, setelah itu dikalikan dengan
nilai UTS siswa. Setelah itu dijumlahkan lagi bobot UAS yaitu 50% atau 0,50. Setelah itu dikalikan dengan nilai UAS yang diperoleh oleh siswa. Nah, setelah itu kita masukkan sesuai dengan rumus NA sama dengan 0,20 dikalikan dengan nilai tugasnya adalah 85 dijumlahkan 0,30 dikalikan dengan nilai UTS yaitu 78 dijumlahkan 0,50 dikali dengan nilai UAS yang diperoleh siswa itu 88. Nah, setelah itu kita kalikan terlebih dahulu. 0,20 kali 85 adalah 17 dijumlahkan 0,30 kali 78 adalah 23,4 dijumlahkan 0,50 dikali 88 adalah 44. Hasilnya setelah dijumlahkan adalah 84,4. Maka siswa tersebut memperoleh nilai akhir 84,4 di atas KKN atau dapat dikatakan tuntas. Selanjutnya adalah pengelolaan penilaian yang dimana jika siswa tersebut mendapati nilai 100 sampai 88 artinya siswa tersebut sangat menguasai materi, dan jika nilainya 88 sampai 75 artinya siswa tersebut menguasai materi. Tetapi jika nilai tersebut kurang dari 75 maka siswa tersebut kurang memahami atau menguasai materi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah evaluasi dan penilaian hasil belajar merupakan proses berkesinambungan yang tidak dapat terpisahkan dari perencanaan pembelajaran matematika. Yang kedua, penilaiannya harus memenuhi prinsip valid, reliable, objektif, dan menyeluruh agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, instrumen penilaian atau tes maupun non-tes perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus umpan balik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.